Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uridtumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi dua nikmat yang besar yang Allah tanamkan di dalam hati kita masing-masing, yaitu nikmat iman dan Islam. Mereka yang memiliki kedua nikmat ini tertancap kokoh di dalam hatinya, niscaya mereka pula lah orang-orang yang banyak meramaikan masjid-masjid Allah. Niscaya mereka pula lah orang-orang yang Allah mudahkan jalannya datang ke majelis-majelis ilmu. Niscaya mereka pula lah orang-orang yang terhindar dari sifat kemunafikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita pada subuh hari ini sebagaimana agenda yang sudah menjadi rutin. Kajian subuh setiap Sabtu, Sabtu subuh di setiap pekannya. Dan pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan bahas tentang muhasabah di penghujung tahun. Apa itu muhasabah? Muhasabah ini diidentikan dengan bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri. Dalam melakukan muhasabah, seorang muslim itu menilai dirinya, apakah dirinya lebih banyak berbuat jahat atau berbuat maksiat, atau justru sebaliknya, dia lebih banyak berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya kita sebagai seorang muslim itu bermuhasabah setiap hari. Menjelang kita tidur, kita bermuhasabah kepada Allah. Kita introspeksi diri kita, kita mengevaluasi diri kita, apakah hari ini kita sudah banyak melakukan kebaikan kepada Allah, atau justru sebaliknya, masih banyak dosa yang sering kita lakukan, masih banyak maksiat yang sering kita lakukan. Pentingnya muhasabah jamaah sekalian. Sekarang kita berada di fase cepatnya perputaran waktu. Setahun itu terasa seperti sebulan. Sebulan itu terasa seperti sepekan. Dan sepekan itu terasa seperti sejam. Dan sejam itu terasa bagaikan sekejap mata saja yang tiba-tiba berlalu. Saya yakin jamaah sekalian pasti merasakan hal yang sama. Fase di mana cepatnya perputaran waktu. Yang tidak terasa, kita baru-baru berjumpa pekan yang lalu, kita berjumpa lagi pekan ini. Yang kayak seolah-olah berlalu hanya sekejap mata saja. Dan ini sejalan dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu adalah kita merasakan makin cepatnya perputaran waktu. Ya kata Nabi, yataqarabuz zaman. Salah satu tanda-tandanya waktu yang kalian rasakan itu akan terasa ringkas dan singkat.
Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita berada di penghujung waktu dan tidak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Di antara satu ketetapan dan ciptaan Allah jemaah sekalian yang sepantasnya kita sebagai seorang muslim itu mengambil pelajaran dan manfaat darinya adalah pergantian siang dan malam. Pergantian yang membawa manusia itu ke tahun yang baru. Pergantian yang begitu teratur, pergantian yang begitu adil, pergantian yang tidak pantas kita sebagai seorang muslim itu menyia-nyiakannya. Pergantian yang seharusnya kita sebagai seorang muslim itu banyak bersyukur jamaah sekalian. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah di dalam firman-Nya, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syakura. Kata Allah, dan Allah lah yang menjadikan siang dan malam itu silih berganti. Agar tujuannya apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya dan agar kita menjadi orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Jemaah sekalian, sesungguhnya pergantian siang dan malam itu yang membawa manusia masuk ke tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang lalu adalah merupakan ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan fenomena itu harusnya makin menambah keimanan kita kepada Allah, bukan malah membuat kita semakin menjauh darinya. Bagi setiap muslim tentu adanya pergantian waktu, baik hari ke hari berikutnya, bulan ke bulan berikutnya, ataupun tahun ke tahun berikutnya, maka sangat penting bagi kita untuk bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Pergantian tahun itu jamaah sekalian, ini pergantian usia manusia itu sendiri. Bukannya umur kita makin diperpanjang oleh Allah, tidak, tapi jatah umur yang Allah berikan kepada kita itu justru makin berkurang dengan pergantian waktu yang kita alami sekarang. Jangan sampai kemudian kita berpikir, saya sudah masuk di tahun 2024, berarti Allah tambah jatah umur saya. Tidak. Tapi makin berubahnya seiring berjalannya waktu, umur kita sekarang itu justru makin berkurang. Maka sangat penting bagi kita untuk bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Pergantian tahun adalah pergantian usia manusia itu sendiri. Yang setiap tahun yang kita lalui jamaah sekalian tentu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Apa yang kita lalui di tahun sebelumnya, keseluruhannya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. La tazalu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki manusia di hari kiamat. Hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Melainkan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala umurnya kemana ia habiskan. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan yang kita lalui sekarang bukanlah sebuah kehidupan yang tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Kehidupan bukanlah sebuah masa yang tanpa mendapatkan perhitungan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perjalanan kehidupan yang kita lalui jemaah sekalian, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Setiap manusia semuanya akan ditanya. Apapun kedudukannya, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, dan apapun takdir penciptaannya di hadapan Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Mereka akan ditanya, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan tahanlah mereka, kata Allah. Tahanlah mereka karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Allah sendiri yang katakan, jangan dulu lewat. Tahan dulu, tanya dulu itu. Selama ia hidup di dunia, ia manfaatkan waktu yang saya berikan ini untuk apa? Nah, begitu adilnya Allah, begitu bijaksananya Allah, karena tidak ada satupun nilai kehidupan kecuali keseluruhannya akan ditanya oleh Allah. فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka demi Allah, pasti Allah akan menanyai mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Di antara makna apa yang ditanya oleh Allah jamaah sekalian, yang pertama adalah berupa pendengaran, penglihatan dan hati kita. Nah, ini akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya. Mata kita gunakan untuk apa? Pendengaran yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk apa? Hati kita gunakan untuk apa? Apakah masih ada perasaan iri kepada orang lain?
Apakah masih ada perasaan dengki kepada orang lain? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, ditanya semuanya. Ya, jangan sampai di hati kita masih ada perasaan iri kepada orang lain, perasaan hasad kepada orang lain. Hilangkan semua perasaan-perasaan itu. Karena penglihatan, kemudian pendengaran, ya penglihatan kita manfaatkan untuk apa? Apakah penglihatan kita betul-betul manfaatkan untuk banyak belajar Al-Quran? Atau justru penglihatan yang Allah berikan kepada kita, banyak kita gunakan dalam hal-hal yang sifatnya melalaikan. Lebih banyak waktu kita habis untuk sosial media, scroll terus. Sampai kadang kita lupakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Al-Quran yang jelas-jelas di hadapan mata kita, kita biarkan berdebu, tidak pernah mau dibaca. Ya, ingat, tahun yang berlalu, hilangkan kebiasaan seperti itu. Yang kedua, yang akan ditanya oleh Allah, umur, ilmu, dan jasad kita. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia akan ditanya mengenai hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Umurnya kemana ia habiskan? Apakah jatah umur yang Allah kasih betul-betul dia manfaatkan untuk beribadah, atau justru sebaliknya, jatah umur yang Allah berikan kepada dia habis semuanya untuk mengejar kehidupan duniawi saja. Ya, habis semuanya untuk berkumpul dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, bukan hanya umur yang akan ditanya. Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang kita miliki sekarang itu kemana kita amalkan? Ilmu yang kita dapati sekarang jangan sampai hanya berhenti di kita, sampai kemudian kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Ingat kata Nabi, sampaikanlah ilmu itu walaupun satu ayat saja yang kita ketahui. Jangan sampai ilmu yang kita miliki hanya tinggal untuk diri kita sendiri saja, sampai kemudian kita lupa kita amalkan kemana. Yang ketiga ya mas kalian, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita miliki sekarang itu bagaimana kita peroleh dan di mana kita infakkan di jalan Allah. Apakah betul-betul kita sudah infakkan di jalan Allah? Harta yang kita miliki itu ditanya semuanya. Halal atau tidak itu hartamu? Ditanya sama Allah. Atau justru sebaliknya, masih ada harta atau yang kita harta yang kita miliki, masih ada hal-hal yang sifatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya, apakah betul-betul sudah kita infakkan di jalan Allah? Karena di balik harta yang kita miliki, ada hak orang lain di situ. Ya, ada kewajiban kita untuk zakat ya misalkan. Ya, tentu ketika harta itu sudah mencapai nisab, mencapai haul, ada kewajiban kita untuk mengeluarkannya. Nah, ini penting ya mas kalian, karena masih banyak orang yang abai tentang masalah zakat ini. Banyak hartanya menumpuk di rekeningnya bahkan sampai ratusan juta, tapi dia tidak pernah keluarkan zakatnya sama sekali. Tidak pernah keluarkan 2,5%. Nah, saya kasih solusi. Kalau misalkan jemaah bingung mau zakat di mana, bisa zakat di WIS. Lembaga yang terafiliasi langsung dengan pemerintah. Itu bisa. Kebetulan ketuanya saya sendiri. Ya ketuanya saya sendiri. Bisa zakat di WIS. Nah, pentingnya kita memperhatikan harta yang kita miliki sekarang. Ingat, ada hak orang lain di situ. Kemudian kata Nabi, wa an jismihi fima ablahu. Tubuh kita ini di manakah usangnya? Jadi 5 hal ini jemaah sekalian, umur kita, ilmu yang kita miliki, harta dari mana kita peroleh, apakah kita sudah menginfakkan di jalan Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, yang ketiga ya mas sekalian, yang akan ditanyai oleh Allah di akhirat kelak adalah keluarga kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka. Makna ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan para ulama salafus salih rahimahullah, beliau berkata, jika engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman ya ayyuhalladzina amanu, Allah sebutkan wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah betul-betul ayat itu. Karena apa?
Karena bisa jadi ayat itu mengandung perintah yang betul-betul Allah perintahkan, silahkan lakukan. Atau justru sebaliknya, Allah betul-betul memerintahkan kita, jangan lakukan itu. Ya, intinya ketika kita dapati ayat, ya ayyuhalladzina amanu, cuma dua saja. Betul-betul perintah dari Allah atau justru larangan dari Allah. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka. Ini tujuan kita, ya, mungkin sebagai seorang pemimpin di dalam keluarganya, sebagai kepala rumah tangga, atau tugas kita sebagai seorang anak yang sudah sempat menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu. Ya, Qatadah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya menjaga keluarga dari neraka itu adalah caranya dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita asik sholat, tidak pernah tinggalkan sholat, rajin terus datang ke majelis, sementara masih ada keluarga kita, anak kita yang justru tidak mau beribadah kepada Allah. Yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Nah, masih ada keluarganya, atau jangan keluarganya, jangan sampai istrinya sendiri saja tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah. Ingat, anak-anak kita sekarang itu investasi kita di akhirat. Investasi kita di akhirat, tentang bagaimana cara kita bisa mendidik mereka. Apakah kita didik mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, atau justru sebaliknya, dia menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan ini peran kita sebagai kepala rumah tangga misalkan, sebagai keluarga terdekat, ini penting jamaah sekalian. Tugas kita adalah memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah, dan bukan hanya memerintahkan tapi kita bantu. Kalau tidak tahu ya diajarkan. Makanya tadi ditanya, ilmu kita kemana kita amalkan. Bahkan Qatadah beliau juga menambahkan bahwasanya ada 3 hal yang bisa menyelamatkan dan ada 3 hal yang bisa merusak. Apakah 3 hal yang bisa menyelamatkan itu? Yang pertama, takwa kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita beribadah hanya dalam keadaan ketika ramai saja, supaya mau dilihat, Masya Allah, soleh sekali si fulan. Dalam keadaan dia sepi, ibadahnya buru-buru, ya, ibadahnya buru-buru, dia tidak peduli ya. Misalkan dia sholat dalam keadaan dia tidak ada orang yang lihat, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, selesai. Ya. Ingat, yang bisa menyelamatkan adalah takwa kita kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Yang kedua yang bisa menyelamatkan adalah berkata adil dalam kondisi kita ridho maupun marah. Ya, pentingnya menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan dalam keadaan marah sekalipun, jangan sampai terucap di dalam lisan kita hal-hal yang justru dilarang, kata-kata yang tidak pantas. Ampoleng misalkan, ya kata-kata yang tidak pantas. Kalau ampoleng itu bukan tidak pantas, maksudnya contoh-contoh pantas itu sebenarnya. Ya, kata-kata yang tidak pantas, apalagi kita keluarkan kalimat itu mungkin kepada anak-anak kita yang kemudian terdengar di telinga mereka, yang akan membekas tentunya. Ya dulu, kenapa saya bilang begini? Karena abah saya yang bilang. Akhirnya ditegur oleh Allah. Yang ketiga yang bisa menyelamatkan itu adalah bersikap sederhana dalam kondisi kita miskin ataupun kaya. Ini yang bisa menyelamatkan. Dalam apapun kondisi kita sekarang ya mas kalian, jangan sampai hal itu justru makin membuat kita menjadi orang yang sombong. Ya, sifat kesederhanaan yang kita miliki itu seketika hilang. Ini perhatikan, dalam keadaan miskin sekalipun ya, dalam keadaan Allah berikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa dengan kekayaan yang kita miliki, jangan sampai kekayaan itu justru melalaikan kita. Selalu bersikap sederhana di hadapan Allah. Ini 3 yang bisa menyelamatkan. Nah, apa 3 hal yang bisa merusak? 3 hal yang bisa merusak itu adalah bakhil yang kelewatan, kikir. Tadi kita sudah bahas yang pertama, ditanya semua sama Allah, harta yang kita miliki, dan apakah kita sudah infakkan di jalan Allah? Apakah kita sudah mengeluarkan kewajiban zakatnya? Ingat perintah zakat itu Allah sandingkan dengan perintah salat loh. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yang ini banyak dilupakan sekarang di kalangan kita, di kalangan umat Islam. Bahkan pemerintah juga sudah sampaikan potensi zakat itu di Bangka Belitung 1,2 triliun. Potensi zakat di Bangka Belitung, tapi masih banyak masyarakat yang dia tidak mau keluarkan zakatnya. Ingat, ketika zakat itu disalurkan ke orang yang benar, tentu akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Itu di Bangka Belitung 1,2 triliun. Tapi banyak lembaga-lembaga zakat sekarang, termasuk Basnas sendiri dan WIS sendiri itu, masih minim orang untuk mau mengeluarkan zakatnya di hadapan Allah, ditimbun terus hartanya. Ya, ditimbun terus hartanya, padahal ada hak orang lain di situ. Itu yang pertama yang bisa merusak. Apa yang kedua? Yang kedua adalah nafsu yang cenderung kita ikuti. Ya, kalau ada bisikan-bisikan syaitan, tunda-tunda dulu sholat. Kalau diikuti itu, sudah merusak. Ya, tunda dulu sholat. Mungkin Al-Quran itu sudah di depannya. Nanti dulu baca, ada chat masuk. Ditunda. Ini 3 hal yang bisa merusak. Ya. Nafsu yang cenderung kita ikuti. Ingat, syaitan itu tidak pernah senang kepada manusia yang dia makin taat kepada Allah. Tidak pernah, mana ada syaitan itu senang kalau kita taat, tidak. Justru mereka akan terus menggoda supaya manusia itu cenderung mengikuti hawa nafsunya. Ikut yang enak-enak saja. Ibadah itu sulit sebenarnya. Ya, sulit sekali. Yang ketiga, yang bisa merusak itu adalah ujub terhadap diri sendiri. Merasa bangga dengan diri kita. Saya tidak perlu lagi sholat, kan saya sudah soleh. Saya tidak perlu lagi tambah sholat sunnah rawatib saya. Rasa sudah sholat wajib, merasa bangga dengan diri kita. Merasa bangga dengan amalan yang kita sudah miliki. Akhirnya apa? Justru makin mengurangi kualitas ibadah kita kepada Allah. Ini dapat merusak. Ya, ujub itu atau bangga terhadap diri kita, jamaah sekalian, ini dapat merusak kita, merusak ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir jamaah sekalian yang akan ditanya di hadapan Allah adalah berupa jabatan dan kepemimpinan kita. Pemimpin ini cakupannya luas, pemimpin dalam rumah tangga, kepala rumah tangga itu pemimpin. Pemimpin dalam keluarganya, atau orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin dalam suatu lembaga tertentu, pemimpin atau ketua masjid, atau lembaga-lembaga yang ada di bawahnya yang dia diberikan amanah oleh Allah. Ya. Antum khusus perlengkapannya, antum koordinatornya, antum pemimpinnya. Ya. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Apakah betul-betul kita sudah melakukan amanah itu dengan baik atau tidak? Atau justru sebaliknya, diberikan amanah, tapi dia tidak melakukan amanah itu, disepelekan. Ingat, semuanya akan ditanya oleh Allah. Makanya ketika kita diberikan amanah, tapi amanah ini dalam ketaatan kepada Allah, lakukan amanah itu sebaik-baiknya. Ketika kita jalankan itu dengan baik, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak lakukan itu dengan baik, jemaah sekalian, ingat, ya, siksa Allah di neraka itu pedih. Karena ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, semua nikmat yang terkadang justru banyak melalaikan kita, yang justru banyak membuat manusia itu berbangga-bangga di dalamnya. Ya, tsumma latus'aluna yauma idzin anin naim. Kalian akan ditanya kenikmatan yang aku kasih untuk kalian, apakah betul-betul kalian sudah manfaatkan untuk beribadah, atau justru sebaliknya, kenikmatan yang saya kasih kalian manfaatkan itu untuk bermegah-megahan di dunia. Semua akan ditanya oleh Allah. Menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mayoritas manusia sekarang itu justru banyak tertipu jika Allah berikan nikmat kepada dirinya. Padahal nikmat yang Allah berikan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan 2 nikmat yang banyak manusia lalai di dalamnya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luangnya. Allah kasih dia kesehatan, tapi dia tidak manfaatkan waktu sehatnya dengan baik. Allah kasih dia waktu luang yang begitu banyak, tapi waktu luangnya dia manfaatkan untuk hal-hal yang tidak penting. Waktu luang yang Allah berikan untuk dia lalaikan. Banyak sekali itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, tapi mayoritas manusia banyak tertipu. Justru nikmat itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jemaah sekalian, usia ini itu terus mengejar kita. Usia akan terus mengikuti kita hari demi hari, tahun demi tahun, maka jangan pernah terlambat untuk terus beramal dengan kemampuan terbaik yang kita miliki. Di tahun yang berikutnya, kita perlu memikirkan langkah apa yang akan saya ambil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum."
bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kita. Teruslah beribadah kepada Allah menurut kesanggupan kita. Jangan terlalu memaksakan. Ibadah yang kita bisa istiqomah di dalamnya, maka lakukan itu. Ya. Akhir tahun, jamaah sekalian, ini penuh dengan ujian. Di akhir tahun sekarang itu penuh dengan cobaan. Akhir tahun penuh dengan tantangan. Maka berjalanlah di atas jalan Allah, maka niscaya kita akan selamat. Sebagai seorang muslim, kita perlu memikirkan langkah apa yang akan saya ambil di tahun berikutnya. Jangan sampai kita terpaku di tahun ini saja, sampai kita lupa memikirkan langkah yang akan saya ambil di tahun berikutnya. Langkah yang bisa kita ambil jamaah sekalian, yang pertama adalah tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ingat di tahun yang sekarang, ya, ingat manusia itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang beruntung. Golongan yang kedua adalah golongan yang merugi. Yang ketiga adalah golongan yang celaka. Siapa golongan yang beruntung itu? Ketika hari ini amalannya lebih baik daripada hari sebelumnya. Ketika tahun yang akan datang amalannya justru lebih meningkat di tahun yang daripada tahun yang sebelumnya. Yang kedua golongan yang merugi. Siapa yang merugi? Ketika apa yang ia lakukan hari ini atau apa yang ia lakukan di tahun yang akan datang dengan sekarang itu masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Itu golongan yang merugi. Dan yang ketiga, siapa golongan yang celaka? Golongan yang celaka adalah ketika ibadahnya makin berkurang. Di tahun 2023 solehnya luar biasa, di tahun 2024 justru berkurang itu. Justru makin berkurang. Nah, ini 3 golongan yang celaka. Nah, resolusi kita, langkah awal kita di tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Kita bisa merencanakan sholat itu dengan lebih rajin lagi. Di tahun 2023 misalkan kita masih sholat, wajibnya terus kita laksanakan. Nah, di tahun 2024 sertakan itu dengan sholat sunnah rawatibnya. Jangan pernah ditinggalkan. Ya, bukan hanya sholat kita, kebiasaan kita membaca Al-Quran. 2023 masih kurang baca Al-Quran kita. Nah, di tahun 2024 tingkatkan kebiasaan itu. Kemudian melakukan zikir secara rutin. Kita juga bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap agama kita dengan banyak datang ke majelis-majelis ilmu, dengan membaca buku-buku Islami atau belajar kepada ulama yang dia benar-benar berilmu. Di tahun sebelumnya kita masih malas-malas datang ke majelis. Nah, di tahun 2024 jangan kurangi itu. Jangan sampai kita termasuk yang celaka di hadapan Allah. Ya, karena justru ibadah kita makin tahun makin berkurang. Di tahun 2024 langkah kita niatkan mulai dari sekarang. Di tahun depan ibadah saya harus baik, bacaan Al-Quran saya harus baik. Kebiasaan saya untuk datang ke majelis ilmu harus lebih rajin lagi. Kemudian langkah yang kedua yang bisa kita ambil, ya, atau resolusi yang kedua adalah akhlak dan budi pekerti kita. Kita bisa merencanakan untuk lebih sabar lagi dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Ingat, ketika kita diuji oleh Allah, berarti Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, Allah ingin kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu, baru kemudian menyalahkan orang lain. Nah, di tahun 2024 jamaah sekalian, Allah ingin kita lebih sabar lagi bagaimana kita ketika kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah. Bukan hanya itu, perbaiki akhlak dan budi pekerti kita, lebih jujur lagi dalam berucap dan berperilaku. Memperhatikan setiap ucapan yang kita lakukan. Jangan sampai ucapan kita itu justru menyakiti orang lain. Bagus kalau teman dekatnya, Ji. Tapi teman dekat juga, bisa jadi juga dia ada hal-hal yang dia sebenarnya tidak suka, tapi dia pendam. Maka perhatikan itu. Kita lebih jujur lagi dalam berucap, kemudian lebih jujur lagi dalam berperilaku, serta tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Terutama terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Perbaiki hubungan kita dengan mereka. Perbaiki hubungan sosial kita. Perbaiki silaturahim kita. Ingat, di tahun 2023, ketika masih ada hal-hal yang sempat terputus hubungan silaturahim kita dengan saudara terdekat kita, maka di tahun 2024 perbaiki semuanya. Hubungan sosial kita, silaturahim kita dengan kerabat kita, tetangga kita diperbaiki jamaah sekalian. Langkah yang ketiga yang bisa kita ambil, setelah yang pertama tingkatkan ibadah kita kepada Allah, memperbaiki akhlak dan budi pekerti kita, langkah yang ketiga adalah meningkatkan pengabdian sosial kita. Kita dituntut untuk berbuat kebaikan.
kita dituntut untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu langkah yang paling baik adalah bagaimana meningkatkan pengabdian sosial kita. Kita bisa merencanakan lagi lebih aktif di kegiatan-kegiatan amal. Aktif menjadi relawan atau aktif membantu masyarakat yang kurang mampu. Itu langkah yang bisa kita ambil di tahun 2024. Di tahun ini misalkan kita belum bisa memberikan manfaat di orang lain, di tahun 2024 pikirkan itu. Bagaimana caranya supaya saya bisa berikan manfaat untuk orang lain. Ya, bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar saya. Nah, resolusi yang keempat jamaah sekalian, dan ini yang paling penting adalah berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ini yang paling penting sekali. Berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat di hadapan Allah. Kita bisa merencanakan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti gosip. Bisa kita rencanakan itu. Gosip misalkan, atau menjauhi pergaulan bebas, serta menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Kita juga bisa manfaatkan itu untuk lebih mengendalikan hawa nafsu kita, yang justru dapat merusak akhlak kita. Ini langkah yang baik yang kita bisa ambil di tahun 2024. Di tahun yang baru, berfokuslah jemaah sekalian kepada pengembangan spiritual kita. Fokuslah bagaimana cara saya supaya saya bisa tingkatkan ibadah saya kepada Allah. Ibadah itu luas. Salat, zikir, ngaji, datang ke majelis. Itu tingkatkan spiritual kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki pengabdian sosial kita, dan jauhi perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini justru, dan hal seperti ini akan membantu kita menjadi seorang muslim yang lebih baik. Ya, akan membantu kita menjadi muslim yang lebih baik, yang makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah konsisten jamaah sekalian, tekun dalam menjalankan langkah ini. Jadi pikirkan memang dari sekarang, jangan sampai kita berjalan tanpa arah. Ya, jangan sampai kita berjalan tanpa arah. Allah sudah berikan kita umur yang panjang, bonus sebenarnya. Tapi kita berjalan seolah-olah sebagai manusia yang dia tidak memiliki arah dan tujuan sama sekali. Tujuannya hidup saja. Ya, dia tidak memikirkan kehidupan selanjutnya seperti apa. Ya, seperti orang yang dia buta maps. Berjalan di atas muka bumi tanpa arah dan tujuan yang jelas. Ingat, tujuan akhir penciptaan manusia itu adalah surganya Allah. Ini hal yang paling diimpikan oleh setiap muslim. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak mau masuk surga. Semuanya pasti mau masuk surga. Tinggal bagaimana cara kita mengejar surga itu. Jangan sampai hanya terucap di lisan kita saja, saya mau surga, tapi tadi tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, tidak pernah baca Al-Quran, semuanya dosa semua dilakukan. Jangan pernah mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Dan semoga kita semua dapat memiliki pegangan yang kuat, memahami dan mengajarkan ajaran Islam itu dengan baik, serta menjadi contoh bagi sesama muslim dan masyarakat di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan jamaah sekalian. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, jika ada yang buruk itu datangnya dari diri kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ke jalan yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.